Jelas sebenarnya nggak perlu ribet. Baik, Dit. Ya. Ngambil kacang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Roni. Pagi Pak Bambang. Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dari hasil kongres ketiga di Jakarta. Ya. Dengan pimpinan Bapak Herman Umar, dengan sekjennya adalah Bapak Jansen Marulian. Ya, Pak. Sekarang kan diadakan PKPA Pak ya. Kira-kira apa sih Pak kreativitas pada saat dampak COVID-19 ini sehingga PKI-nya ini lebih kreatif sekarang? Ya. Jadi begini Pak, kali ini karena menghadapi kondisi yang sangat luar biasa ini terkait dengan pandemi COVID-19, kemudian kita mencoba untuk membuat satu kreativitas tanpa mengurangi kualitas dari pelaksanaan PKPA. Bagaimanapun organisasi seperti tadi disampaikan oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia kita saat ini Bapak Herman Umar SH, bahwa kita ini harus senantiasa kreatif. Dalam bahasa beliau sampaikan bahwa kreativitas itu tanpa batas. Jadi dengan menghadapi kondisi pandemi seperti ini, mau tidak mau roda organisasi harus terus berjalan. Harus agenda-agenda besar organisasi harus tetap juga dijalankan. Salah satunya adalah yang sudah memang jauh-jauh hari. Sebenarnya program PKPA ini akan kita lakukan pada bulan Februari. Tapi karena kemudian ada wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga akhirnya mau tidak mau kita harus reschedule ulang lagi terkait dengan pelaksanaan itu. Nah, selain reschedule lagi terkait dengan jadwal dan agenda dari PKPA, kami mau tidak mau harus kemudian berbicara bagaimana pelaksanaan ini harus bisa berjalan tanpa harus kemudian kita satu sisi mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Tetap kita akan patuhi, taati dengan segala macam protokoler yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang terpenting adalah bahwa PKPA itu bisa berjalan. Nah, pada akhirnya pilihannya jatuh kepada menggunakan teknologi. Salah satunya adalah dengan Google Meet. Kita gunakan Google Meet, aplikasi Google Meet semata-mata untuk mempermudah peserta. Kemudian juga kita tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Nah, dan yang terpenting adalah tetap terjaga kualitas PKPA ini bisa dijalankan. Seperti itu, Bang. Ya. Rencana pelaksanaan tanggal 20 Juni ini sampai 28 Juni ya Pak ya. Ya, itu kan 28 Juni. Kira-kira jadi ada 18 materi Pak ya, itu yang kan sudah kita siapkan, yang 14 adalah materi pokok yang merupakan kurikulum dari pendidikan advokat sesuai dengan undang-undang advokat. Kemudian yang 4 adalah materi tambahan yang juga sebenarnya di dalam Kongres Advokat Indonesia itu bagian dari kurikulum juga. Jadi itu semuanya kita penuhi walaupun dalam kondisi yang serba terbatas, karena kita memang harus betul-betul taat pada protokoler kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Tapi insya Allah kualitas itu tidak akan berkurang dan kualitas itu akan terjaga. Ya. Tadi saya melihat beberapa peserta PKPA ini semangat sekali Pak ya. Betul. Kira-kira harapan apa Pak? Karena melihat tadi banyaknya ini yang pagi sudah ini, apa yang diingin dipoles pada anak-anak ini Pak? Jadi kami ini sebenarnya tidak sedang menciptakan seorang advokat semata, Pak. Kami ingin menjadikan rekan-rekan peserta ini adalah advokat-advokat yang nanti adalah advokat-advokat yang handal. Tadi disampaikan oleh Presiden kita, advokat pejuang yang tentunya punya integritas sehingga menjadi pejuang-pejuang hukum di kemudian hari. Nah, perlu kami sampaikan Pak Bambang bahwa
saat ini pelaksanaan PKPA Kongres Advokat Indonesia tahun 2020 ini dikendalikan melalui Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan kita ini diikuti oleh 3 DPD, 4, malah justru 4 DPD. Yang pertama adalah dari kami sendiri, Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jakarta, DKI Jakarta, kemudian juga dari Nusa Tenggara Barat. Kurang lebihnya peserta kita ini total hampir sekitar 83 peserta dari 4 DPD yang bergabung dalam link kita yang sudah kita siapkan sebagai bentuk layanan kami, bagian dari Kongres Advokat Indonesia di daerah Jawa Timur. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Yang terakhir, Pak. Ya. Kira-kira pesan apa kepada anak-anak yang nanti mengikuti PKPA ini? Monggo, Pak. Jadi harapan kami sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia itu sebenarnya tidak semata-mata sebuah organisasi yang mewakili Kongres Advokat Indonesia di tingkat wilayah. Tapi beban berat kita sebagai Dewan Pimpinan Daerah adalah sebenarnya pembinaan. Pembinaan kepada semua advokat di bawah naungan wilayah hukum Provinsi Jawa Timur. Nah, harapan kami dengan hadirnya advokat-advokat baru ini nanti, bahwa mereka ini akan betul-betul menjadi advokat dan bisa menjaga marwah advokat itu betul-betul menjadi officium nabil, sebuah profesi yang betul-betul mulia. Artinya bahwa sebagai bagian dari catur wangsa atau penegak hukum, tentunya rekan-rekan calon advokat ini harus sudah kemudian sejak awal kita siapkan, harus memiliki kompetensi, integritas, dan yang lebih penting lagi dalam proses rangkaian rekrutmen ini ada satu hal yang tidak pernah disentuh oleh organisasi advokat lain, bahwa di saat kita melakukan ujian kompetensi, salah satu materi yang sangat membedakan kita dengan organisasi advokat yang lain adalah bahwa di kita ada yang namanya wawancara atau ujian interview. Dari situlah kemudian kita akan berbicara tentang dan akan menggali informasi tentang latar belakang dari calon advokat kita, kemudian dari karakter dari calon advokat kita, sehingga mudah-mudahan bahwa nantinya dari rahim Kongres Advokat Indonesia, khususnya Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur ini, akan lahir advokat-advokat yang memang punya integritas, bahwa memang betul-betul sebagai penegak hukum. Apalagi kalau kita pahami dunia hukum kita ini sudah sangat begitu rentan ketika kemudian berbicara terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Ya, kita tidak terlalu banyak harus bercerita, tapi inilah kemudian paradigma yang terjadi di masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan advokat kita ini seperti tadi saya sampaikan bisa menjadi role model bagi masyarakat secara keseluruhan. Ya, berarti ada pendidikan, ada sentuhan tersendiri. Betul. Itu yang kami harapkan, bahwa kami harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan dari rahim Kongres Advokat Indonesia ini akan lahir advokat-advokat dengan sentuhan-sentuhan yang berbeda. Salah satunya yang tadi saya sampaikan bahwa kita sedang juga menggali tentang informasi calon advokat kita, kemudian menggali karakter dari calon advokat kita, sehingga pada saat beliau-beliau atau rekan-rekan advokat ini kemudian sudah mereka mendapatkan lisensi sebagai advokat dan menjalankan amanah profesi, jadi mereka tidak akan main-main dengan persoalan hukum di negeri yang sudah kita pahami bersama di negeri ini seperti ini. Jadi mereka akan betul-betul punya integritas, kompetensi yang cukup dan piawai dalam hal penyelesaian permasalahan-permasalahan yang hukum dan bisa membantu masyarakat secara keseluruhan. Karena bagaimanapun fungsi kita ini sama saja dengan fungsi yang lain, bahwa kita juga punya fungsi sosial. Secara undang-undang pun kita juga diamanai seperti itu, bahwa salah satu tugas advokat adalah sebagai fungsi sosial. Artinya bahwa itu sangat luas. Jadi sangat luas untuk kita maknai terkait dengan fungsi
fungsi sosial ini. Mudah-mudahan kami hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian kami bisa memberikan kontribusi untuk bisa membangun hukum di tengah-tengah masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintah. Itu Pak Bambang. Ya, Pak, ya saya tanya ini. Yeah. Itu PKPA angkatan keberapa? Ini kebetulan kami ini adalah Kongres Advokat yang sebenarnya lahir dari Kongres Advokat Nasional yang ketiga di Jakarta sebagai bentuk karena pada saat itu ada sesuatu yang harus kita sikapi terkait dengan adanya pengingkaran terhadap ADART organisasi. Bagaimanapun kita pahami bahwa ADART organisasi adalah konstitusi tertinggi di dalam organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi advokat, Kongres Advokat Indonesia. Nah, ketika kita memahami itu ada satu kondisi yang harus kita sikapi, kemudian kita lahirlah melalui Kongres Nasional ketiga di Jakarta. Waktu itu di Hotel Mega Anggrek. Dengan harapan adalah bahwa kita meluruskan, kita kemudian mengembalikan marwah organisasi Kongres Advokat Indonesia ini sesuai dengan amanah ADART. Seperti itu Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Roni atas wawancaranya. Semoga PKPA kali ini lebih sukses dan menjadi contoh kepada yang lainnya. Semoga apa yang dilakukan pada saat seperti ini berguna bagi masyarakat dan dapat menegakkan khususnya di hukum di Indonesia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi kan juga